Kita ke berita pertama, saudara. Jalan perkampungan di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Sragen mendadak mulus setelah rusak belasan tahun Sabtu 11 Maret. Jalan menuju sentra penggilingan padi modern di Sragen ini mendadak mulus lantaran kehadiran Presiden Joko Widodo untuk meresmikan dan meninjau lokasi tersebut. Seorang warga bernama Sri Mulyani, 49 tahun, mengatakan jalanan di kampungnya rusak belasan tahun lamanya dan tak kunjung diperbaiki. Terlebih jalanan tambah rusak setelah dilalui kendaraan proyek pembangunan sentra penggilingan padi pada 2020 lalu. Namun dengan kehadiran Presiden Joko Widodo di kampungnya langsung membuat jalanan tersebut mulus seketika. Jalan tersebut diaspal sekitar 400 hingga 500 meter saja pada Kamis 9 Maret 2023. Menurut Sri Mulyani, jalan tersebut terakhir diperbaiki pada masa pemerintahan Bupati Untung Wiono yang menjabat pada tahun 2001 hingga 2011 lalu. Sejak saat itu baru diperbaiki jelang kunjungan Presiden Joko Widodo pada kemarin. Efek yang dirasakan masyarakat begitu besar dengan kehadiran Presiden Joko Widodo yang hanya 30 menit saja di kampung tersebut. Dari pantauan, jalan tersebut masih rusak pada awal Februari 2023 lalu, di mana jalan yang sebelumnya berupa jor beton tersebut sudah mengelupas. Menurutnya, yang diperbaiki hanya jalan menuju sentra penggilingan padi saja, sedangkan jalan sebelah utara penggilingan padi masih tampak rusak. Presiden Joko Widodo diketahui datang didampingi oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Rombongan berkunjung ke sentra penggilingan padi modern di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Sragen. Rombongan tiba di Sragen sekitar pukul 9 pagi lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, dan Presiden Joko Widodo tampak meresmikan secara simbolik dan kemudian meninjau sentra penggilingan di modern satu-satunya di Solo Raya tersebut. Di bawah terik panas matahari, Presiden Joko Widodo berdialog sebentar dengan petani yang juga hadir. Acara kemudian selesai pada pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat dan Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan agenda berikutnya. Ketika keluar dari area sentra penggilingan padi modern, Presiden Jokowi juga tampak menyapa masyarakat yang setia menunggu di luar. Selain membagikan sembako, Presiden juga membagikan kaos. Sepatu yang dikenakan Mario Dandi Satrio 20 tahun saat rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora 17 tahun menjadi sorotan. Pasalnya rekannya Shane Lucas 19 tahun hanya mengenakan sandal saat rekonstruksi di Green Permata Residen, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret. Namun Mario mengenakan sepatu bermerek Nike Fly by Mid 2 berwarna hitam. Dari penelusuran, harga sepatu yang dikenakan Mario berkisar dari antara harga Rp750.000 hingga Rp1,2 juta. Bukan tanpa alasan, sepatu tersebut dipakai Mario untuk menyesuaikan situasi saat terjadinya penganiayaan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi pada Minggu 12 Maret. Sepatu Nike Fly by Me 2 hitam tersebut juga bukan milik Mario, melainkan milik penyidik Polda Metro Jaya bernama Bribka Hari yang dipinjamkan ke tersangka. Sepatu tersebut digunakan tersangka guna menyesuaikan situasi yang sebenarnya saat terjadi penganiayaan. Terkhusus saat Mario menendang ke arah kepala dan tengkuk belakang David menggunakan sepatunya. Hal itu guna mengetahui secara pasti penyebab luka serius pada David, sehingga Mario diminta untuk mengenakan sepatu saat seperti kejadian. Penyidik nantinya bisa menganalisa apakah sepatu tersebut merupakan instrumental delik atau alat kejahatan yang bisa berpengaruh terhadap fatalitas luka korban. Hengki meminta kepada publik agar tidak berpandangan negatif terhadap perbedaan alas kaki yang digunakan oleh Mario dan Shane Lucas. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio menganiaya David Ozora di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan seusai terprovokasi oleh AG pada Senin 20 Februari lalu. AG sendiri merupakan mantan pacar David yang kini memiliki hubungan dengan Mario Dandi.
Selain Mario dan AG yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga menetapkan Shane Lucas atas keikutsertaan penganiayaan. Dalam rekonstruksi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Mario Dandi berlagak seperti Cristiano Ronaldo seusai menendang batang leher David. David pun mengalami koma sudah hampir 1 bulan dan Mario Dandi, anak pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan itu mendekam di balik jeruji besi. Rekonstruksi tersebut dibagi menjadi 3 babak pada Jumat 10 Maret lalu. 3 babak rekonstruksi akan dilakukan mulai dari Mario Dandi menjemput AG di sekolahnya hingga proses evakuasi David Ozora selesai mendapatkan tindakan penganiayaan. Di sisi lain, salah seorang penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa klaster pertama bakal memeragakan awal perencanaan penganiayaan. Kemudian rekonstruksi bakal menampilkan adegan Mario dan kekasihnya AG yang menemui tersangka Shane Lucas. Tiganya memperagakan perjalanan menuju lokasi David. Terakhir ditutup dengan adegan David dia tergeletak selesai dianiaya oleh Mario. Kemudian para saksi memberikan pertolongan kepada David. Perempuan berinisial APA disebut-sebut memberi informasi pertama dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun. Terungkap nama lengkap APA yakni Anastasia Pretia Amanda 19 tahun. APA diketahui merupakan mantan kekasih Mario Dandi yang menjalin hubungan asmara pada Oktober 2021 hingga Oktober 2022. Hal itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum APA Sumantap Simorangkir pada Minggu 12 Maret 2023. APA atau Amanda dikatakan Sumatap sudah putus hubungan dengan Mario Dandi sejak Oktober 2022 lalu. Sejak saat itu Amanda disebut tidak menjalin komunikasi khusus dengan Mario Dandi. Namun kata Sumantap sesekali Mario masih sering menghubungi Amanda namun tidak ditanggapi oleh Amanda. Dalam kesempatan yang sama, Sumantap mengonfirmasi adanya kabar yang menyebut Amanda mengetahui rencana penganiayaan Mario kepada David. Sumantap mengatakan pihaknya keberatan jika Amanda kerap dikaitkan dengan kasus penganiayaan tersebut. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali adanya perencanaan atau kejadian yang menjadi viral itu. Mengenai hal itu, Sumantap menegaskan pihak manapun bisa melakukan pengecekan kembali rekaman CCTV sebagai bukti apakah kliennya itu terlibat langsung penganiayaan tersebut atau tidak. Sebagai informasi, terjadi aksi penganiayaan oleh Mario terhadap David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari lalu. Awalnya polisi mengatakan pacar Mario berinisial AGH atau AG mengaku mendapatkan perlakuan tidak baik dari David Ozora. Hal itu membuat Mario marah kemudian menganiaya David. Namun belakangan pihak kepolisian mengungkapkan ada wanita lain yang menyulut amarah Mario hingga tega menganiaya David. Saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisha mengatakan wanita lain disebut menyampaikan cerita kepada Mario itu berinisial APA. Informasi itu didapatkan Mario dari APA pada Januari 2023 lalu. Mario mendapatkan informasi bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Selanjutnya, Mario mengonfirmasi ke AGH kemudian menghubungi temannya yakni Shane Lucas, 19 tahun pada 20 Januari. Mario menceritakan kejadian soal AGH kepada Shane. Kemudian tersulutlah emosinya hingga terjadi penganiayaan terhadap David Ozora. Muncul sejumlah akun Instagram hingga TikTok yang mengatasnamakan korban penganiayaan Cristiano David Ozora, serta meminta donasi kepada netizen. Akun bernama yang membubuhkan nama Cristiano David Ozora tersebut memuat konten kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap korban. Selain itu, akun Instagram tersebut juga tampak meminta donasi untuk biaya perawatan David Ozora yang hingga kini masih dalam kondisi koma dan dirawat di RS Mayapada.
Tak tanggung-tanggung, akun Instagram tersebut juga menyertakan nomor rekening sebuah bank. Merespons adanya akun Instagram tersebut, melalui kuasa hukumnya Melisa Anggriani, angkat bicara pada Minggu 12 Maret. Menurut Melisa, akun Instagram tersebut merupakan akun penipu. Melisa memastikan bahwa pihak keluarga David Ozora tak pernah meminta donasi dalam bentuk apapun kepada siapapun. Melisa juga mengatakan pihak keluarga David akan mengambil sikap atas adanya akun Instagram itu. Dalam akun Twitternya, @melisa_an, Melisa tampak mengunggah kembali cuitan netizen yang menampilkan tanggapan layar akun penipu. Ayah David, Jonathan Latumahina pun juga ikut meretweet beberapa cuitan warganet yang menemukan akun-akun bodong yang meminta sumbangan mengatasnamakan David Ozora. Keluarga meminta bantuan warganet untuk mereport akun-akun bodong tersebut. Sementara itu, Melisa juga membeberkan kondisi terkini David Ozora yang masih dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 11 Maret. Menurut Melisa bahwa kliennya dalam kondisi stabil dan masih menunggu hasil magnetic resonance imaging atau MRI. Melisa mengatakan bahwa meski saat ini David Ozora sudah sadar, namun secara kualitatif belum menunjukkan kemajuan akibat cedera otak yang dialaminya. Sehingga sampai saat ini David Ozora masih belum bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Melisa mengatakan bahwa nantinya pihak keluarga David Ozora akan melakukan perawatan lain, yakni seperti fisioterapi. David Ozora, 17 tahun, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Maret. David mengalami luka cukup parah di bagian kepalanya karena ditendang oleh Mario Dandi. Keluarga David, Alto Luger, menerangkan David Ozora sampai saat ini belum sadarkan diri. Menurutnya, kondisi organ vital David semakin menunjukkan kemajuan dan terus membaik selama menjalani perawatan medis. Ataupun menambahkan David menjalani MRI, stetoskop, atau mendengar suara organ pada tubuh pada Sabtu 11 Maret malam. Hal itu guna memastikan tidak ada masalah pada otak dan pusat syarafnya. Sementara itu, Melisa juga membeberkan kondisi terkini David Ozora yang masih dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 11 Maret. Menurut Melisa, pengacara dari keluarga David bahwa kliennya dalam kondisi stabil dan masih menunggu hasil magnetic resonance imaging atau MRI. Melisa mengatakan bahwa meski saat ini David Ozora sudah sadar, namun secara kualitatif belum menunjukkan kemajuan akibat cedera otak yang dialaminya. Sehingga sampai saat ini David Ozora masih belum bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Melisa menuturkan bahwa nantinya pihak keluarga David Ozora akan melakukan perawatan lain, yakni seperti fisioterapi. Sebelumnya, Mario Dandi menganiaya David Ozora di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, selesai terprovokasi oleh AG. AGH merupakan mantan pacar David yang kini memiliki hubungan dengan Mario Dandi. Selain Mario dan AG yang ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi juga menetapkan Shane Lucas atas keikutsertaan penganiayaan. Dalam rekonstruksi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Mario Dandi berlagak seperti Cristiano Ronaldo selesai menendang batang leher David. David pun mengalami koma sudah hampir 1 bulan dan Mario Dandi, anak dari pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan itu mendekam di balik jeruji besi. 2 tersangka dan 1 pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan tersebut melakukan berbagai reka adegan saat rekonstruksi di Kompleks Green Permata Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat sebuah adegan yang memperagakan Mario Dandi Satrio menantang adu jotos kepada David Ozora. Akan tetapi tantangan dari Mario Dandi itu pun ditolak oleh David, lantaran Dandi merasa fisiknya tak sepadan dengan Mario Dandi. Ajakan duel itu dilayangkan Mario Dandi sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Dalam momen tersebut, keduanya berbicara dengan posisi duduk di trotoar sisi jalan. Isi percakapan itu, Mario mengajak David untuk berduel 1 lawan 1. Penolakan David pun lantas direspons oleh Mario Dandi dengan membandingkan fisiknya. Mario Dandi mengatakan bahwa fisiknya sepadan dengan David. Dalam rekonstruksi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Mario Dandi berlagak seperti Cristiano Ronaldo.
Ada rekonstruksi dibagi menjadi 3 babak atau klaster pada Jumat 10 Maret lalu. 3 babak tersebut dilakukan mulai dari Mario Dandi menjemput AG di sekolahnya hingga proses evakuasi David Ozora seusai mendapatkan tindakan penganiayaan. Di sisi lain, salah seorang penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa klaster pertama memperagakan awal perencanaan penganiayaan. Kemudian rekonstruksi bakal menampilkan adegan Mario dan kekasihnya AG yang menemui tersangka Shane Lucas. Ketiganya memperagakan perjalanan menuju lokasi David. Terakhir ditutup dengan adegan David telah tergeletak seusai dianiaya oleh Mario, kemudian para saksi memberikan pertolongan kepada David. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung.
PPATK sebelumnya diri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah, begitu. Sebelum belajar, asal Kota Bogor berinisial AS 16 tahun tewas akibat dibacok orang tak dikenal. Orang tua angkatnya sempat berfirasat buruk. Karenanya saat mendengar putra kesayangan itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diwartakan sebelumnya, AS seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. AS tewas saat sedang menjalan perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kiri hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat AS, yakni Rujai, mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu ia rasakan beberapa jam sebelum AS meregang nyawa dibacok orang jahat tersebut. Pada hari Jumat 10 Maret, Rujai merasakan badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa putra angkatnya telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya AS, Rujai sempat sadarkan diri. Selesai mengetahui AS meninggal dunia, dada Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, AS sempat mengurai cita-citanya, yakni ingin membeli mobil. Sementara itu, Polresta Bogor Kota langsung memburu pelaku yang menewaskan seorang pelajar di lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan beberapa keterangan saksi di TKP untuk segera menangkap pelaku. Kini polisi telah mengantongi identitas pelaku yang diduga berjumlah 3 orang dan merupakan pelajar. Tawuran. Anaknya memang anak baik sekali, saya tahu, walaupun itu ponakan, kasarnya ponakan sebelah gitu ya, tapi seperti keponakan saya sendiri. Saya tahu kayak gimana sifatnya, saya tahu gimana adatnya, tahu kesehariannya. Itu anak lagi
pulang sekolah, mau nyebrang kondisinya, bukan posisi lagi tawuran. Jadi saya minta ke teman-teman gitu, saya minta bantuannya, mohon bantuannya dikawal terus sampai usut tuntas. Kalau kata bahasa kasarnya nyawa harus dibayar nyawa, tapi tetap kita ada undang-undang di sini. Ada undang-undang, ada yang ngatur polisian, juga melalui media massa ini aparat terkait kepolisian mohon tolong dibantu tuntas. Aja sih dari pihak keluarga. Kericuhan terjadi di Jalan Trans Nabire Enarotali, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah pada Sabtu 11 Maret 2023. Akibatnya dua anggota polisi terluka ketika hendak membubarkan massa. Kapolres Dogiai Kompol Saraju juga sempat dihujani batu dan anak panah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beniadi Prabowo mengatakan kronologi kejadian tersebut pada Minggu 12 Maret. Beniadi menjelaskan kericuan bermula ketika sekelompok massa melakukan aksi pemalangan, perusakan kendaraan, dan penjarahan kios milik warga. Mulia seorang warga berinisial MH 29 tahun bersama 3 orang keluarganya hendak melakukan perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Madi, Kabupaten Paniai. Setibanya di pertigaan jalan masuk kampung Eki Manida, MH melihat ada mobil di depannya sudah dikelilingi oleh massa. Karena merasa takut, korban memutar balik kendaraannya dan bermaksud ingin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dogiai. Setelah memutar balik kendaraan, ada sekitar 50 orang massa mengejar korban dan melakukan pelemparan batu. Akibat peristiwa itu, kendaraan korban mengalami kerusakan pada kaca depan retak, kaca samping kiri kanan, serta kaca belakang yang pecah. Personil Polres Dogiai yang dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Dogiai Ibda Hendra Simbolon bergerak menuju lokasi kejadian untuk memastikan kejadian sebenarnya. Sebelumnya di lokasi, kelompok pemuda tiba-tiba menyerang dengan menggunakan panah dan batu ke arah petugas. Sekira pukul 17:20 waktu Indonesia Timur, Kapolres Dogiai Kompol Saraju yang tiba di TKP dengan maksud ingin bertemu langsung dengan sekelompok pemuda tersebut. Namun mereka juga dihujani dengan anak panah dan batu sehingga Kapolres Dogiai bersama anggota melakukan barikade di jalan masuk ke kampung Eki Manida sambil melepaskan tembakan flashball ke arah kerumunan massa, namun massa tidak menghiraukan. Akibat penyerangan tersebut, sambung Beni, personil Polres Dogiai bersama Bribda Guntur Febrian terkena anak panah di bagian punggung kaki sebelah kanan. Korban dilarikan ke Polres Dogiai. Pada malam hari sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, Polres Dogiai melakukan koordinasi dengan anggota DPRD Dogiai, Yuli Gane, untuk menenangkan situasi. Situasi berangsur kondusif, personil hendak kembali dan bertahan di pertigaan Kalituka. Namun di sepanjang jalan menuju pertigaan Kalituka, sekelompok pemuda kembali melakukan pelemparan batu dan anak panah ke arah petugas. Kapolres Dogiai memerintahkan personil gabungan Brimob dan personil Polres Dogiai untuk membubarkan massa yang melakukan pembakaran ban. Akibatnya salah satu personil Brimob, Bribtu Andi, terkena anak panah dan kemudian dievakuasi ke Kabupaten Nabire untuk penanganan medis. Pasca kejadian tersebut, saat ini situasi Kamtibmas di Dogiai relatif kondusif dan aparat gabungan TNI Polri juga masih berjaga-jaga di berbagai titik lokasi yang dinilai rawan tindak kejahatan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB diduga menembak pesawat Trigana Air IL-222 register PKYSC yang tengah take off dari Bandara Nop Goliat DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Sabtu 11 Maret. Pada saat itu pilot yang mengemudikan pesawat tersebut, Kapten Edi Sunarto, mendengar suara tembakan yang mengenai badan pesawat. Meski begitu, pesawat berhasil mendarat dalam kondisi aman di Bandara Sentani pada pukul 14:59 waktu Indonesia Timur. Selesai semua penumpang turun, teknisi bandara melakukan pengecekan seluruh bagian pesawat. Hasilnya ditemukan satu lubang bekas tembakan berada di bawah badan pesawat tembus mengenai kursi penumpang nomor 7C. Selain itu, petugas juga berhasil menemukan proyektil yang diperkirakan berukuran kaliber 5,56 mm yang saat membersihkan kabin pesawat.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beniadi Prabowo melalui keterangan tertulis mengatakan saat kejadian terdengar 4 kali suara tembakan. Sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Timur, melalui HT dari personil opsional Polres Yaukimo telah terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali pada saat pesawat jenis Trigana Air jenis Boeing landing di Bandara Udara Nop Goliat DKI yang berasal dari arah seputaran Kali Berasa DKI. Dari hasil pemeriksaan tidak ada satu peluru pun yang bersarang di badan pesawat sehingga 55 penumpang dan kru pesawat dinyatakan selamat. Penembakan kembali terjadi seketika pesawat yang sama dengan jumlah penumpang 66 orang dan kru lepas landas menuju Bandara Udara Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Saat dilakukan pengecekan kembali di Bandara Sentani, Jayapura terdapat satu lubang bekas tembakan di bawah pesawat dan satu penumpang terkena serpihan pecahan kursi. Tim gabungan mengamankan 7 orang di sekitar TKP dan beberapa barang bukti antara lain 3 unit sepeda motor, kemudian 1 buah panah, 1 buah pisau, 1 buah sabit, 1 buah busur, dan 1 buah sangkur. Pihaknya saat ini masih mendalami keterlibatan 7 orang tersebut dalam penembakan itu. Aparat kepolisian masih menyelidiki siapa pembunuh bocah berusia 8 tahun bernama Hafiza, anak dari Edi, pekerja perkebunan sawit PT Leidong West, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat. Untuk mengungkap kasus pembunuhan Hafiza, Polres Bangka Barat dibantu oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui sebelumnya Hafiza dikabarkan hilang selama 4 hari. Aparat gabungan melakukan pencarian hingga radius beberapa kilometer diduga tempat hilangnya korban. Sejak dilaporkan pada Minggu 5 Maret di areal perkebunan sawit di Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, aparat gabungan hingga warga setempat turut melakukan pencarian. Pada Kamis 9 Maret, pencarian pun kemudian dihentikan setelah menemukan sosok jenazah yang mirip dengan korban Hafiza. Bahkan mayat tersebut ditemukan tangan dan kaki dalam kondisi terikat. Di tubuhnya ditemukan sejumlah sejayatan senjata tajam. Mirisnya wajahnya rusak dan organ dalam tubuhnya yang hilang. Kemudian sejak dikabarkan hilang pada Minggu 5 Maret lalu, upaya pencarian Hafiza pun dilakukan. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, supaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian yang dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga ditemukan hasil. Tepat di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret, sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari Hafiza dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya yang sudah rusak. Saat ditemukan, mayat tersebut kaki dan tangannya terikat. Wajahnya sulit dikenali karena dalam keadaan rusak. Mayat yang sulit dikenali tersebut ditemukan oleh pekerja di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine Blok S4748, Divisi 3 PT BPL Desa Ibu Simpang Teritip. Setelah menemukan mayat yang diduga Hafiza, korban pembunuhan, upaya pencarian oleh tim gabungan pun kemudian dihentikan. Diduga mayat tersebut adalah korban bernama Hafiza, sosok bocah yang dicari karena dikabarkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang Basarnas Babel, Imade Okastawa mengatakan operasi pencarian anak berusia 8 tahun yang hilang selama 4 hari ditutup. Sebab pada pukul 11:30 ditemukan sosok mayat berjenis kelamin perempuan diperkirakan meninggal 3 hingga 4 hari dengan usia 8 hingga 10 tahun. Ciri-ciri mayat yang ditemukan memakai baju motif boneka dan celana training. Terpisah Kasat Reskrim Polres Bangka Barat Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengatakan untuk memastikan identitas dari kematian korban yang ditemukan tersebut, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui saat ditemukan sosok mayat yang ternyata adalah Hafiza pun dilakukan autopsi oleh RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Dari hasil autopsi, dokter forensik Polda Kepulauan Bangka Belitung, Suroto, mengatakan jenazah Hafiza sudah mulai membusuk dan tim autopsi cukup kesulitan untuk menanganinya.
Meski demikian, tim forensik menemukan ada puluhan luka akibat senjata tajam pada jasad Hafiza di bagian kepala, punggung, dan juga tangannya. Bagian wajah dan dada dan perutnya telah hilang karena pembusukan. Dr. Suroto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ-organ dalam jenazah Hafiza. Sedangkan untuk luka sayatan di tubuh korban, Suroto mengatakan sulit untuk mengidentifikasinya karena kondisinya sudah membusuk. Selain itu juga belum ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas, sehingga saat ini yang dapat dipastikan hanya puluhan akibat senjata tajam. Hafiza, bocah 8 tahun tersebut yang dikabarkan hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia ditemukan di sekitar aliran sungai di perkebunan sawit dengan kondisi tubuh yang sudah mulai membusuk. Saat ditemukan, tangan dan kaki dalam keadaan terikat dengan tali. Wajahnya sulit untuk dikenali karena sudah rusak. Di beberapa bagian tubuhnya ditemukan adanya luka bekas sayatan diduga karena benda tajam. Kemudian, beberapa organ dalam tubuhnya juga hilang. Dari hasil autopsi juga mengaku bila organ dalam tubuh korban tidak ada. Diduga Hafiza merupakan korban pembunuhan. Dalil itu dikuatkan dengan pengakuan ayah korban yakni Edi Purwanto. Edi mengatakan bahwa istrinya mendapatkan pesan WhatsApp atau WA dari seseorang yang meminta uang tebusan. Pesan itu juga berisi foto yang diyakini sebagai Hafiza yang dalam kondisi tangan dan kaki terikat berada di semak-semak. Pesan tersebut diterima oleh istri Edi pada Rabu 8 Maret atau 3 hari setelah dikabarkan hilang. Pengirim pesan meminta kepada istri Edi untuk memberikan uang tebusan sebesar isi serupa dalam foto dengan kondisi tangan dan kaki terikat yang berada di semak-semak. Edi merasa sangat kehilangan putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Aktivitas Gunung Merapi pada Senin 13 Maret pagi masih tinggi. Dari pantauan magma.esdm.go.id pada hari ini terjadi gempa yang membawa awan panas guguran Gunung Merapi. Gempa beramplitudo 60 mm berdurasi sekira 104,5 detik. Selain itu terjadi pula 32 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 39 mm dengan durasi gempa sekira 26,7 hingga 143,8 detik. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Kerasak, Sungai Bebeng, kemudian sejauh maksimal 7 km, Sungai Boyong sejauh 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Kendol 5 km. Lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari arah puncak. Dengan aktivitas ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi gunung berapi. Terutama mewaspadai bahaya lahar apabila terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Adapun status Gunung Merapi saat ini adalah level 3 atau siaga. Sementara itu, Gunung Merapi masih mengeluarkan guguran awan panas pada Minggu 12 Maret malam. Menurut laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, guguran awan panas masih terjadi di malam hari. BPPTKG menyebutkan terjadi guguran awan panas pada pukul 20:40 waktu Indonesia Barat, diumumkan lewat akun Twitternya. Guguran awan panas Gunung Merapi dengan jarak luncur 2.000 meter dan mengarah ke barat daya atau hulu Kali Bebeng. Seperti diketahui, Gunung Merapi di Jawa Tengah mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret siang. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengimbau pemerintah Kabupaten Sleman, Magelang, dan Kabupaten Boyolali dan Klaten agar melakukan upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi yang terjadi saat ini.
BPPTKG juga memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau APG di beberapa waktu ke depan. Dalam data pemantauan kegempaan saat ini masih tinggi. Gempa vulkanik dalam masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal 3 kejadian per hari dan multifase ada 17 kejadian per hari. Yang menjelaskan angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi bahkan ketika gunung itu tidak erupsi sekalipun. Dari situlah pihaknya memprediksi apabila rentetan awan panas guguran akan selesai pada hari ini. Kemungkinan ke depan Gunung Merapi juga masih akan erupsi. Kepala Desa Curogong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Salam Munasir, tewas usai ditikam jarum suntik pada Minggu 12 Maret. Dari informasi yang dihimpun, insiden itu bermula saat pelaku penusukan berinisial S mendatangi kediaman korban di Kampung Sukamanah. Namun saat itu korban sedang ada di luar. Pelaku kemudian meminta istri korban menelpon Salam Munasir. Tak lama setelah itu, Salam Munasir datang ke rumah. Lalu terjadilah korban dan S terlibat cekcok. Dari cekcok tersebut, S menusukkan jarum suntik di bagian punggung yang membuat korban pingsan. Rekan kepala desa bernama Muhaimin langsung membawa korban ke puskesmas Padarincang. Namun kemudian dilarikan ke RSUD Banten dan Salam Munasir diduga tewas dalam perjalanan menuju RSUD Banten selesai ditusuk jarum suntik oleh pria berinisial S. Kapolsek Padarincang AKP HE Karmana menjelaskan penanganan perkara dugaan pembunuhan ini diserahkan ke Polres Serang Kota. Sementara Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP David Adi Kusuma menjelaskan kasus tersebut saat ini masih didalami. Saat ini polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi. Mantri S atau pelaku penusukan jarum suntik mematikan kepada kepala desa Curogok, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang tersebut bernama Salam Munasir kini telah ditangkap oleh polisi. Mantri S ditangkap tak lama setelah Salam Munasir kehilangan nyawa sudah ditusuk S menggunakan jarum suntik berisi cairan obat di kediaman korban. Hal itu diungkapkan oleh Kapolsek Padarincang AKP Karmana pada Senin 13 Maret. Istri Mantri S, Bidan NN, sedang menjalani pemeriksaan di Polres Serang Kota. Keluarga dan kerabat pelaku juga turut hadir di sana. Pelaku merupakan warga Kampung Pasar, Desa Kadu Berem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Selain ini masih ada program live update sport yang akan dibantu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Firdananda mewakili bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.